Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Mesyirop Tadeni dan teman aku Natasha Aulia. Kami dari YIN Datuk Laksamana Bengkalis. Kami dari YIN Datuk Laksamana Bengkalis. Dengan ini memenuhi tugas video mata kuliah Teknologi Pendidikan. Watching. Baiklah, untuk memenuhi tugas dari Teknologi Pendidikan ini, teori pembelajaran yang akan saya bahas adalah teori humanistik. Jadi humanistik ini adalah pendekatan psikologi yang menekankan keunikan dan potensi individu. Dalam konteks pembelajaran teori ini berfokus pada bagaimana motivasi, emosi, dan nilai-nilai mempengaruhi proses belajar. Jadi di dalam materi teori humanistik ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihan yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang kedua, mengembangkan potensi individu. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Lalu selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangan dari teori humanistik ini adalah yang pertama, sulit diukur secara objektif. Yang kedua, membutuhkan guru yang empati dan suportif. Yang ketiga, kurangnya fokus pada struktur Berbagai aspek kehidupan, tidak hanya dalam pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh cara pengaplikasian prinsip-prinsip teori humanistik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, 1. Pengembangan diri. Mengenali dan memahami diri sendiri, refleksi diri, lingkungan, waktu untuk merenungkan nilai-nilai, minat, kekuatan, dan kelemahan Anda. Yang kedua, jurnal. Tuliskan pengalaman, perasaan, dan pemikiran Anda setiap hari. Berbagai aspek kehidupan, tidak hanya dalam pendidikan. Berikut adalah berbagai aspek kehidupan, tidak hanya dalam pendidikan. Ada beberapa contoh cara pengaplikasian prinsip-prinsip teori humanistik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengembangan diri. Pengembangan diri, mengenali dalam memahami diri sendiri, seperti refleksi diri, jurnal, meditasi, tujuan yang realitas dan bermakna. SMART goals, yaitu tetapkan tujuan dan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terkait waktu. Nilai-nilai pribadi, pastikan tujuan Anda selaras dengan nilai-nilai pribadi Anda. Motivasi intrik, yaitu pilihan tujuan yang membuat Anda bersemangat dan termotivasi. Interpersonal, yaitu empati, yaitu mendengarkan aktif, berikan perhatian penuh saat orang lain berbicara tanpa menghakimi atau menyela. Selanjutnya, memahami perspektif orang lain. Cobalah melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Selanjutnya, menunjukkan perhatian. Tunjukkan bahwa Anda peduli dengan perasaan dan pengalaman orang lain. Selanjutnya, penerimaan tanpa syarat. Menghargai perbedaan, seperti terima orang lain apa adanya tanpa mencoba mengubah mereka. Dan tidak menghakimi. Selanjutnya itu tidak menghakimi, seperti hindari memberikan penilaian atau kritik yang tidak konstruktif. Selanjutnya, 3. Pekerjaan dan karir. Mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan nilai, seperti passion. Pilih pekerjaan yang Anda nikmati dan membuat Anda bersemangat. Tujuannya seperti cari pekerjaan yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya, mengapa seringkali media digital tidak sesuai dengan teori pembelajaran? Karena media digital itu netral, potensinya sangat besar untuk mendukung keberhasilan dan sangat bergantung pada bagaimana ia dirancang dan diimplementasikan.
Jika media digital dirancang dengan pemahaman pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia belajar dan digunakan secara strategis dan oleh pendidikan atau oleh pendidik, ia dapat menjadi alat yang sangat baik, kuat untuk meningkatkan Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan tentang teori humanistik. Hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang materi humanistik dari mata kuliah teknologi pendidikan. Akhirul kalam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Happy, happy, happy.